Kalau perlu tahu, kota ini adalah salah satu kota yang dengan nama terpendek. Kita bayangin aja, kota dengan nama terpendek yang ada di Maroko. Cuma 3 kata dalam bahasa Latin, yaitu Fez, F-E-S atau F-E-Z. Nah ini menurut beberapa istilah itu ada yang pakai S, ada yang pakai Z. Sejarah kota Fez. Kita kalau ngomongin sejarah pasti ada sangkut pautnya dengan kerajaan Islam ya. Karena memang Maroko ini merupakan suatu negara Muslim yang didirikan oleh seorang yang beragama Islam. Jadi kita perlu ketahui, Maroko itu merupakan suatu wilayah yang sudah dibebaskan pada zaman dinasti Umayyah. Bahkan sebelum itu, dari sebelum dinasti Umayyah kita tahu Khulafaur Rasyidin. Salah satunya adalah Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga. Khalifah ketiga yang memimpin Khulafaur Rasyidin pada saat itu. Dan pada masa Utsman bin Affan ekspansinya mencapai pada eksisten yang paling luas. Mohon maaf. Tentunya kalian tahu bahwa pada zaman Utsman bin Affan ekspansi kerajaan Islam mencapai yang paling luasnya, mencapai dengan wilayah yang paling luas tentunya ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pada zaman Khulafaur Rasyidin, dari zaman Abu Bakar bahkan Umar berusaha untuk menaklukkan banyak wilayah di bawah kekuasaan Persia dan Romawi. Pertama berhasil mendapatkan Irak, kemudian berhasil mendapatkan Iran. Bagaimana kemudian Mesir dapat jatuh ke tangan Amr bin As? Luar biasa memang kerajaan Islam pada saat itu. Bagaimana kemudian ya Uqbah bin Nafi, Musa bin Nusair sampai Tariq bin Ziyad yang kemudian berhasil mencaplokkan kaki dan tangan mereka di negeri Maghrib. Lalu mereka lakukan banyak dari mereka meninggalkan jejak yang luar biasa, membangun banyak sekali sistem peradaban Islam, membangun banyak sekali sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah. Bahkan hanya dari futuhat itu saja banyak dari orang-orang tadi di sini Amazigh itu kemudian masuk Islam dengan tangan dan kaki orang-orang jenderal-jenderal, para ulama-ulama muslimin yang tentunya memiliki tekad dan integritas yang sangat kuat untuk menyebarkan Islam, berdakwah ke seluruh dunia sampai ke negara yang paling barat, tepi barat ujung benua Afrika. Dan dalam pada saat itu Uqbah bin Nafi ya, orang pertama yang kemudian berhasil masuk ke dalam Maghrib, ke wilayah yang sangat dimakmurkan, yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian dilanjut oleh Musa bin Nusair, dan berakhirlah ketika saat dinasti Umayyah itu runtuh, dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah yang mengambil alih hampir seluruh wilayah kekuasaan Umayyah kecuali Al-Andalus. Al-Andalus seperti kalian tahu adalah wilayah Spanyol yang sekarang sudah dicampur kembali oleh kristenisasi melalui suatu ekspansi kristenisasi yang sungguh besar pada akhir masa kerajaan Emirat of Cordoba pada saat itu, dan pada akhirnya disitulah Al-Andalus atau kuasa Islam di Spanyol terakhir kalinya. Namun kita bisa pastikan bahwa di Maroko ini orang yang pertama kali mendirikan kerajaan secara resmi bukan di bawah Umayyah maupun Abbasiyah adalah Idris, seorang bernama Idris. Dia berasal dari Madinah yang kemudian dikumpulkan oleh banyak orang sebagai Syiah. Izin aku menjelaskan, dosenku pernah bilang bahwa Syiah yang dimaksud ini adalah dia yang berbeda. Ya, jadi bukan dia memiliki akidah berpaham Syiah secara akidah, berpaham Syiah secara ibadah, akan tapi dialah yang Syiah yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan kekuasaan pada saat itu atau dinasti Abbasiyah. Dia memberontak dengan banyak kawan-kawannya bersekongkol di Madinah untuk melakukan pemberontakan terhadap dinasti Abbasiyah pada saat itu. Akan tetapi gerakan dia berhasil ditumpas dan dia sendiri berhasil kabur dari wilayah dia yang ada di Madinah jauh ke barat benua Afrika hingga sampai ke daerah bernama Volubilis. Jadi Volubilis ini adalah satu situs sejarah Romawi. Dulunya merupakan kerajaan Romawi yang
kalau kita bilang settlement Romawi atau ekspedisi Romawi, kerajaan Romawi yang sempat bertahan dan berdiri di wilayah Maroko ini. Kemudian setelah mereka lepas dan pergi, wilayah itu dihuni oleh kaum Amazigh. Dan daerah Volubilis itulah yang kemudian didatangi oleh Maulai Idris I atau Maulai Idris Zerlun, datang ke sana kemudian untuk menggalang kekuatan konsolidasi, berhasil mengumpulkan kekuatan yang besar dan kemudian mendirikan kerajaan Idrisiyah yang kita tahu sekarang sebagai kerajaan Islam pertama yang berdiri di Maroko setelah dari tangan Umayyah dan Abbasiyah. Tentunya pertama kali bukan berdiri di Fes, akan tapi berdiri di wilayah Volubilis lalu pindah ke daerah Zerlun. Zerlun ini adalah kota kecil yang terletak di perbukitan. Sungguh indah kalau kalian ingin berkunjung ke Maulai Idris Zerlun. Di sana nama kotanya sendiri Maulai Idris Zerlun. Jadi ketika kalian berkunjung ke sana, itu langsung ketemu sama bukit-bukit, gitu indah ya, pemandangan, awan-awan dan lain sebagainya. Jadi nggak akan merusak pemandangan yang terjebak pemandangan kuno gitu, akan merusak dengan ini jelek gitu, ada arsitektur yang nggak sesuai, enggak, tentunya masih terjaga otentik. Dan ini benar-benar unik banget teman-teman ya, harus datang ke sana karena mirip seperti bukit ke atas gitu. Nanti kalau yang di sana kita bisa lihat sekelilingnya benar-benar kota yang sangat indah. Nah, akan tetapi tahukah teman-teman atau tahukah kalian semua bahwa setelah dari Zerlun mereka memindahkan ibu kota mereka ke Fes, dan Fes itu kemudian dinobatkan menjadi ibu kota terbesar ya kerajaan Tunisia dan bertahan hingga pada saat itu dikuasai oleh banyak dinasti atau kerajaan Maroko lainnya. Sebelum kemudian pada akhirnya sekarang jatuh ke tangan dinasti Alawiyah. Dinasti Alawiyah ini kemudian berdiri di kota Meknes, sampingnya kota Fes, akan tetapi tetap menghargai kota Fes sebagai kota ilmu, kota pelajar, kota di mana tumbuhnya ribuan jutaan ulama yang kemudian menumbuhkan fikir Islahi Al-Maghribi yang kita kenal sebagai pergerakan pemikiran revolusi pemikiran orang-orang Maroko, perbaikan. Kita ke fikir Islahi itu istilah untuk perbaikan pikiran ya. Jadi kayak maksudnya itu justru muncullah berbagai macam gerakan-gerakan pemikiran yang mengubah Maroko secara total dan secara permanen menjadi negara yang ada di bawah Tawabit Diniyah ya. Jadi negara yang ada di bawah Amirul Mukminin, mulai pada masa Murabitin, kemudian lanjut ke Al-Muwahhidin dan lain sebagainya. Maroko seperti saat ini tentunya tidak lain dan tidak bukan berasal dari peran penting dan peran utama kota Fes itu sendiri. Setelah kita jelaskan sejarahnya, yuk langsung aja sih di Fes ada apa aja. Kita langsung lihat footage berikut. Ya, kita kali ini akan bahas tentang Universitas Al-Qarawiyyin yang dikatakan sebagai universitas tertua yang ada di seluruh dunia. Bagaimana bisa begitu? Universitas Al-Qarawiyyin didirikan oleh seorang perempuan bernama Fatimah Al-Fihri. Ini jadi sangat unik ya, pada tahun 859 Masehi, di pada saat era keemasan, zaman keemasan Islam. Pada saat itu kita semua tahu ya bahwa banyak dari ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama Islam yang muncul dan tidak terkecuali muncul dari Universitas Al-Qarawiyyin sendiri. Pada masa itu sebelum menjadi universitas merupakan sebuah masjid yang dipakai untuk para jamaah, untuk menunaikan ibadah sholat, untuk menunaikan ibadah wajib dan lain sebagainya. Namun setelah itu seorang perempuan yang mencetuskan ini menjadi sebuah universitas tentunya mendapatkan peran atau dia sendiri mengambil peran yang sangat penting dan mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa karena berhasil mencetuskan untuk pertama kalinya sebuah sistem pendidikan tinggi di dunia Islam ataupun di seluruh dunia ini. Ingat ya, jamiah itu universitas dan jamiah itu adalah masjid. Jadi teman-teman lihat dari pintu depannya, ini benar-benar pintu yang sangat besar dan nggak ada eksterior bangunan. Kalau kita ngomongin eksterior kampus, misalnya bentuk gedung segi 4, misalnya contoh Ka'bah, bentuk gedung Masjid Nabawi yang sangat luas, lebar, segi panjang dan sebagainya. Masjid Qarawiyyin tidak punya bentuk eksterior karena menyatu dengan seluruh bangunan yang ada di sampingnya. Ini yang membuat unik dan teman-teman nggak akan pernah ngebayangin gedungnya seperti ini. Karena kita benar-benar masuk ke kota tua yang nyambung satu sama lain antara arsitektur bangunannya. Kita betul-betul ketika masuk itu langsung nggak bisa nangkep arsitektur dari bangunan apapun, termasuk Masjid Qarawiyyin sendiri. Nah, dari pintu masuk kita bisa langsung melihat ada area serambi yang luas banget
Di sini menjadi ikonik karena Menara Masjid Nabawi yang menjadi menara spot foto. Memang Menara Masjid Nabawi ini sangat unik, sangat ikonik dan sangat luar biasa. Tentunya mengingat sejarah dan kontribusi para ulama-ulama Maroko yang kemudian mengabdi kiprah di sini, baik dia sebagai pengajar maupun sebagai murid, sebagai staf dan sebagainya, yang kemudian bertahan ratusan ribuan tahun lamanya, yang bertahan hingga sampai saat ini pada tahun 2025. Nah, kita langsung aja beralih ke tempat-tempat yang unik selanjutnya yang ada di Fes. Ini kita nggak akan pernah lewatkan ini, langsung aja di segmen kedua di World of Muslim Stay Tune aja, masih di episode 9 bersama saya Axel Hasib Atta.